Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang bab awal di semester genap untuk kelas 12 matematika wajib, yaitu aturan pencacahan. Nah, di dalam aturan pencacahan ini terbagi menjadi 4 ya, ada 4 jenis aturan pencacahan. Yang pertama adalah aturan perkalian, terus ada aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Yang akan kita bahas pertama kali di sini dua hal ini ya, aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, untuk yang punya buku paket Erlangganya boleh dibuka, sambil dibuka ya, halaman 164. Nah, di situ sudah saya siapkan di sini. Ada materi pokok. Materi pokoknya di sini yang A, aturan perkalian dan aturan penjumlahan, bisa dilihat ya. Di aturan perkalian ini disimbolkan dengan ini pasti apa gitu kan ya. Kita langsung bahas dulu. Nah, di sini ada A, B, C. Maksudnya itu apa? Bisa kita misalkan A itu adalah sebuah kota, B dan C. Jadi A, B dan C adalah 3 buah kota yang memiliki akses atau jalan menuju kota masing-masing. Dari kota A ke kota B bisa melalui 4 jalan, sedangkan kota B ke C bisa melalui 3 jalan. Nah, kalau yang ditanya banyaknya cara dari A ke C adalah berarti 4 dikalikan 3. Kalau yang ditanya itu jarak dari kota A ke kota C, otomatis pasti lewat kota B kalau dilihat dari gambarnya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini itu menggunakan aturan perkalian. Dan yang selanjutnya ada aturan penjumlahan. Nah, di sini di aturan penjumlahan boleh kalian lihat ya. Banyak cara dari A ke C dan B ke C, itu tinggal dijumlah aja. A ke C ada 4 cara dan B ke C ada 3 cara. Jadi totalnya 4 ditambah 3 yaitu ada 7 cara. Itu perbedaan antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kalau berdasarkan contoh ini kalian bisa simpulkan dan bisa dilihat di halaman 166 ya. Aturan perkalian itu bisa dikatakan sebagai jika terjadi suatu peristiwa yang berurutan. Boleh tulis ini terjadi jika ada suatu peristiwa dengan tahap berurutan ya, berurutan dan saling terkait. Nah, contohnya yang tadi nih, dari kota A mau ke kota C, itu kan dia berurutan dari A ke B dulu, dari B baru ke C, dan itu mereka saling terkait. Kalau dari A ke B maka harus B ke C gitu, nggak boleh salah satunya yang A ke B nya dihilangkan atau B ke C nya dihilangkan, nggak bakal sampai kan dari A ke C nya kalau kayak gitu. Nah, kalau untuk aturan penjumlahan kalian bisa juga lihat di halaman 166 itu, apabila suatu peristiwa yang terdiri dari n tahap dan mereka saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan tanpa memperhatikan peristiwa yang kedua. Nah, contohnya yang tadi ini, itu saja ya. Ini peristiwa yang saling lepas. Nah, dari A ke C itu ada 4 cara dan B ke C ada 3 cara. Mereka saling lepas, peristiwa yang tidak saling berkaitan. Kalau orang A mau ke C ya udah lewatnya yang ke cara itu, B mau ke C ya 3 cara itu, nggak ada hubungannya sama jalanan yang dari A ke C. Seperti itu. Semoga sampai sini dipahami ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal, itu ada di halaman 167. Ini ya, kita baca bareng-bareng. Contoh 1, untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Nah, dalam peristiwa ini merupakan peristiwa yang saling lepas. Kenapa? Karena peristiwa yang pertama itu nggak ada hubungannya sama peristiwa yang kedua. Maksudnya di sini kan yang diminta hanya 1 perwakilan dan tidak ada syarat yang lain kan, nggak ada syarat yang satu harus laki-laki atau itu dia harus perempuan. Jadi
mau dia laki-laki atau perempuan gak ada hubungannya, mereka saling lepas. Jadi dari 3 ditambah 2, maka ada 5 cara yang berbeda dalam memilih satu perwakilan tersebut. Nah, kita coba pindah ke contoh yang kedua. Terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan banyak cara seseorang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari A ke B melalui P. Nah, di sini jelas banget nih. Kalau dibikin sketsanya, dari A ke P itu kan ada 4 jalan. Ini di gambar yang ini ya. Terus, dan 2 jalan dari P ke kota B yang ini. Yang ditanya tentukan banyak cara seorang dapat menggunakan jalan itu berangkat dari kota A ke kota B, ke kota B melalui kota P. Yang jelas dia pakai aturan perkalian, dimana jalan A ke P itu ada 4 jalan dan P ke B itu ada 2 jalan. Berarti jawabannya adalah 4 dikalikan 2 sama dengan 8 cara. Kita lanjut ke yang nomor 2. Pengurus kelas yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan akan dipilih dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Tentukan banyak cara atau kemungkinan untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Nah, ini bedanya sama contoh 1 ya. Kalau contoh 1 kan mereka saling lepas. Sementara di contoh 2 ini ditentukan pengurus kelasnya 1 harus laki-laki dan yang 1 harus perempuan. Nah, laki-lakinya ada 8 dan perempuannya ada 10, maka menggunakan aturan perkalian ya, bukan aturan penjumlahan, yaitu 8 dikali 10, sehingga jawabannya adalah 80 cara. Udah mulai kelihatan jelas ya perbedaan antara aturan penjumlahan dengan aturan perkalian. Kita lanjut ke contoh yang lain. Contoh 3 ya. Boleh dikebet lagi bukunya, ada di sini. Contoh 3. Pada saat diadakan pemilihan ketua dan sekretaris kelas, ada 3 calon untuk ketua kelas dan 5 calon untuk sekretaris kelas. Berapa banyak pasangan calon ketua dan sekretaris yang mungkin dipilih? Nah, ini juga saling terkait ya. Yang dipilih ketua kan pasti 1, sekretaris kelas juga pasti 1. Nah, sementara calon ketua kelasnya ada 3 dan calon sekretarisnya 5, berarti 3 dikali 5. Kecuali kayak yang tadi, kalau aturan penjumlahan itu nggak ada kaitannya, mau ketua ataupun sekretaris misalkan yang dipilih cuma 1 orang perwakilan pengurus kelas gitu ya, udah berarti cuma 3 tambah 5. Tapi ini kan masing-masing 1 ya, ada 3 calon, ada calon masing-masing, ada calon ketua dan ada calon sekretaris. Terus yang nomor 2, seseorang mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Berapa banyak cara ia memakai kaos dan celana tersebut? Nah, ini kenapa dibilang saling terkait? Karena kalau misalkan yang ditanya cara ia memakai kaos dan celana, berarti terkait kan? Pakai kaos dan pakai celana. Nggak bisa tuh mereka saling lepas, pakai kaos aja atau pakai celana aja. Nah, maka mereka disebut aturan perkalian karena mereka saling terkait, harus kaos dan celana. Maka jawabannya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 cara. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh 4. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tanpa pengulangan. Nah, contoh-contoh soal yang kayak gini sering banget keluar di UN, UTUL, SBMPTN. Jadi tolong diperhatikan ya ketentuan-ketentuan yang diminta oleh soalnya. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka? Bilangan yang terdiri dari 4 angka itu perlu digaris bawahi, yang dapat disusun dari angka 0 sampai 6 tanpa pengulangan. Untuk memudahkan menjawab soal, maka kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu membuat 4 kotak kosong. Kenapa 4 kotak kosong? Karena bilangan terdiri dari 4 angka. Nah, untuk memilih angka ribuan, kita kan hanya bisa memilih dari angka 1 sampai 6. Kenapa hanya bisa pilih angka 1 sampai 6? Kalau misalkan angka 0 di depan sebagai ribuan, 0 kan tidak memiliki nilai, maka sama aja bilangan tersebut bukan bilangan ribuan tapi bilangan ratusan. Paham ya sampai sini?
0 nggak bisa ditempatkan sebagai posisi paling kiri karena dia tidak bisa menempatkan posisi puluhan ataupun ribuan ataupun ratusan. Nah, di sini maka kotak pertama boleh diisi dengan angka 6 yang ini. Nah, kalau misalkan masih bingung kenapa ditempati dengan 6 cara, karena mereka boleh ditempati oleh angka-angka yang hanya dari 1 sampai 6. Jadi si 0 yang nggak ikutan. Sampai sini semoga dipahami ya. Nah, jika salah satu angka sudah ditempatkan pada posisi kotak yang pertama, maka posisi yang selanjutnya, kedua, ketiga maupun posisi kedua, ketiga maupun keempat itu nggak bisa dipakai angka yang udah dipakai pertama. Mungkin agak ribet ya. Contohnya gini aja nih. Kan nanti dari 1 sampai 6 ini bakal dipilih nih buat ngisi angka ribuan. Misalkan kepilih angka 2. Otomatis 2 nggak ikutan lagi kan? Karena dia bilang tanpa pengulangan, berarti 2 nggak boleh ikutan lagi nih. Berarti tinggal 1, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 5 angka nih Ustazah. Kok di sini 6 angka? Nah, tadi si 0 kan dilupain. Nah, 0 masuk lagi ke sini. Gitu. Jadi 0, 1, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Nah, posisi ketiga dapat ditempati dengan cara ya udah dikurang 1 lagi. Misalkan kepake nih angka 6, berarti tinggal 5. Berarti sini masukin 5. Terus kepake nih 5, berarti tinggal 4 angka. Masukin 4. Jadi jawabannya 6 kali 6 kali 5 kali 4. Yaitu 720 bilangan. Sampai sini semoga dipahami ya. Lanjut. Contoh 5. Suatu keping uang logam dilemparkan 2 kali. Ada berapa banyak kemungkinan hasil percobaan tersebut? Tanya berapa banyak kemungkinan. Elemen pada kedua sisi mata uang logam. Yang namanya uang logam, elemennya itu ada sisi angka dan sisi gambar ya. Nah, di sini NS sama dengan 2. Apa sih yang disebut NS? NS itu banyak total kejadian. Banyak total kejadiannya ada 2, angka atau gambar. Sehingga pada lemparan pertama ada 2 kemungkinan yang bakal muncul, entah itu angka atau gambar. Nah, si uang logamnya dilempar 2 kali, berarti tinggal 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 kemungkinan hasil percobaan. Kalau mau dibuktikan dengan cara menggambar atau dibikin tabel boleh ya. Nah, ini 1 garis miring 2. Yang ini yang ke bawah ini lemparan pertama, angka atau gambar. Lemparan kedua, angka atau gambar juga dipasangkan. Bisa angka-angka, kolomnya di sini. Ke sini angka gambar. Yang ini gambar angka, gambar-gambar. Jadi ada 4 pasangan hasil yang mungkin. Gitu. Itulah beberapa contoh soal aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya. Semoga sampai sini dipahami. Nah, saya akan sedikit bahas tentang ini ya, pertemuan yang mungkin akan yang akan dibahas lagi nanti. Nah, ada permutasi, ada kombinasi, nanti akan kita bahas ya. Kalian boleh pelajari dulu sendiri. Permutasi terdiri dari 5 jenis. Ada permutasi bilangan positif, permutasi unsur berbeda, permutasi sebagian unsur berbeda, permutasi sebagian unsur sama, dan permutasi siklis. Kalau kombinasi itu hanya 2 jenis, kombinasi semua unsur beda dan kombinasi sebagian unsur berbeda. Nah, tadi di aturan perkalian dan aturan penjumlahan kan ketemu sama NS tuh. Nah, ini ada pembahasan NS nih yang tadi agak terlewat. Nah, NS itu disebut banyaknya kejadian suatu peristiwa atau percobaan. Nih, tadi kan, misalkan kita ngelempar sekeping uang logam, hasil yang mungkin muncul adalah gambar atau angka, dan keduanya tidak mungkin muncul bersamaan. Itu mustahil ya. Jika S kapital itu melambangkan hasil yang mungkin, maka S kapital sama dengan gambar dan angka. Kalau misalkan itu bukan uang logam, misalkan dadu. Nah, kan dadu ada 6 sisi, berarti yang mungkin ada 1 sampai 6 ya. Berarti NS-nya sama dengan 6, kayak gitu. S itu disebut juga ruang sampel. Nah, setiap komponen kayak G sendiri, A sendiri itu disebut titik sampel atau titik contoh.
seperti itu ya. Semoga sampai sini dipahami dulu, jangan lupa sambil dicatat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan ataupun penjelasan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.